Yang mengejutkan banyak pihak, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto diundang oleh Mark Esper, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, untuk mengunjungi Amerika Serikat pada tanggal 15–19 Oktober. Banyak pengamat yang penasaran mengapa Prabowo diundang. Ia telah dilarang masuk ke Amerika selama sekitar 20 tahun karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang diharapkan Washington dari undangan ini? Prabowo adalah mantan menantu mantan Presiden Soeharto. Dia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada akhir rezim Soeharto. Departemen Luar Negeri AS bahkan menyebut Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai kepala pasukan khusus elit, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam laporan negara tentang hak asasi manusia 1009 Indonesia dari Departemen Luar Negeri AS. Ketika ia ingin mengunjungi AS pada tahun 2000 untuk menghadiri upacara kelulusan putranya di Boston, ia ditolak mendapatkan visa oleh pemerintahan Clinton. Pada tahun 2012, Prabowo mengungkapkan bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS. Baru pada Oktober tahun 2020, dalam sebuah perubahan yang mengejutkan, pemerintahan Trump mengundang Prabowo untuk mengunjungi AS sebagai Menteri Pertahanan, posisi yang ia pegang sejak Oktober tahun 2019. Amnesty International dan 6 organisasi hak asasi manusia lainnya mengajukan protes keras, meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk membatalkan undangan tersebut. Laporan perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok yang dirilis bulan lalu menyatakan bahwa Tiongkok kemungkinan besar telah mempertimbangkan untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. Karena Jakarta semakin bergantung secara ekonomi pada Beijing, ada kekhawatiran bahwa Jakarta mungkin akan menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan Cina secara strategis. Karena Indonesia adalah negara penting di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dianggap sebagai simpul penting dalam strategi Indo-Pasifik AS. Oleh karena itu, Washington berkepentingan untuk menarik Jakarta dan Prabowo menjauh dari Beijing. Oleh karena itu, undangan kepada Prabowo. Memang, hubungan ekonomi Indonesia RRT telah meningkat sejak penandatanganan kemitraan strategis komprehensif bilateral pada tahun 2013. Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan investasi dari Cina di Indonesia telah meningkat secara signifikan, terutama selama pemerintahan Jokowi. Baik Cina dan Rusia mengundang Prabowo untuk mengunjungi negara mereka masing-masing. Terlepas dari masalah tumpang tindih klaim di zona ekonomi eksklusif Indonesia di bagian utara Natuna, Prabowo mengunjungi Beijing pada pertengahan Desember tahun 2019 atas undangan mitranya dari Tiongkok. Kunjungan ini tidak mencegah serbuan berulang kali dari kapal-kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Tiongkok ke perairan Natuna Indonesia dari akhir Desember tahun 2019 hingga awal Januari tahun 2020. Serangan-serangan ini menimbulkan protes keras dari Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Sementara Prabowo dilaporkan berkomentar bahwa Jakarta tidak boleh terlalu keras terhadap Beijing karena China adalah negara sahabat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, yang mengawasi investasi-investasi Cina di Indonesia, setuju bahwa insiden di perairan Natuna seharusnya tidak dibesar-besarkan. Belakangan dilaporkan bahwa Indonesia telah menerima bantuan terkait pandemi dari Cina. Pada bulan Maret tahun 2020, pesawat militer Indonesia membawa peralatan medis dari Tiongkok. Pada bulan September tahun 2020, Menteri Pertahanan China Wei Fenghe bertemu dengan Prabowo di Jakarta dan membahas rencana mitigasi pandemi COVID-19 serta kerjasama bilateral di sektor industri pertahanan dan pendidikan. Ketika Washington mengundang Prabowo, ia menerimanya dengan senang hati, berkomentar bahwa AS adalah negara yang penting dan ia harus mengunjungi negara itu. Juru bicaranya mengatakan bahwa kunjungan tersebut adalah untuk membina kerjasama militer yang lebih erat. Memang, kerjasama militer antara kedua negara, meskipun Prabowo dilarang masuk ke AS, tetap dekat. Indonesia sedang berupaya untuk mengganti peralatan militernya yang sudah usang secara bertahap. Jakarta dilaporkan telah melihat Rusia dan Eropa Barat sebagai sumber-sumber untuk peralatan tersebut. Menurut sebuah laporan, Prabowo mendiskusikan rencana lama untuk membeli jet-jet tempur Sukhoi Rusia selama kunjungannya ke Rusia pada bulan Juni.
Sumber lain mengindikasikan bahwa Indonesia tertarik untuk membeli jet tempur F-35 dari Amerika. Namun, Jakarta tidak yakin apakah mereka bisa mendapatkan jet-jet ini karena Indonesia bukan sekutu AS. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk kunjungan Prabowo menyatakan bahwa AS berkomitmen untuk mendukung modernisasi militer Indonesia dan meningkatkan kerjasama keamanan maritim. Masih terlalu dini untuk menilai apakah kunjungan 5 hari Prabowo ke AS membuahkan hasil. Prabowo mengunjungi Pentagon, berdiskusi dengan para pejabat senior AS, dan menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang pemulangan jenazah tentara AS yang hilang saat Perang Dunia II di Papua. Ini bukanlah keuntungan yang substansial bagi kedua negara. Tidak ada hasil konkret lain yang dilaporkan dari kunjungan tersebut. Namun, baik Jakarta maupun Washington cukup bersemangat untuk meningkatkan hubungan. Bagi AS, mereka ingin mendekatkan diri dengan Indonesia. Dan bagi Jakarta, mereka ingin menunjukkan